Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan lisanku agar mereka paham mendengar perkataanku. Jamaah Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita pertama bersilaturahmi, kedua dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mendoakan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memuliakan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan limpahan rezeki kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi yang menjadi niat daripada sahibul bait kita, yaitu menebar kebaikan untuk meraih keberkahan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, fastabiqul khairat, dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan surat Al-Maidah ayat 51. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dalam surat Al-Baqarah juga ayat 82 Allah menjanjikan kepada kita tentang apa sih yang kita dapatkan ketika kita melakukan suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Hai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut iman, hai orang-orang yang beriman, maka Allah selalu menggandeng dengan kata wa amilus solihat. Berarti orang yang beriman itu mesti dia beramal soleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, segeralah engkau melakukan amal kebaikan, segeralah engkau melakukan amal soleh, karena akan datang suatu masa yang penuh dengan fitnah, yang seperti ketika malam penuh dengan gelap gulita. Pagi hari orang mengaku diri beriman dan sore hari orang mengaku diri kafir, ibu. Dan orang tidak segan untuk menggadaikan agamanya dengan seberapa harta yang kecil di dunia ini. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan amal soleh, dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyegerakan kebaikan, maka kita mesti segera, ibu ya. Lalu apa saja sih kebaikan itu, Bu? Kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah itu sangatlah banyak, ibu-ibu. Tetapi saya di sini hanya akan memberikan beberapa kebaikan saja yang akan menjadi contoh untuk menjadi pembahasan kita pada sore hari ini.
Ibu-ibu jamaah ya Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih kebaikan itu, Bu? Maka salah satu daripada kebaikan itu adalah ketika kita pertama menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan. Maka inilah yang dilakukan oleh ibunda kita, Ibu War ya, Ashabul Bait kita. Menyeru kepada kebaikan dengan kehadiran ibu-ibu yang ada di sini, bahwa Bu War telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Apa katanya Ibu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan bijaksana, dan jika kamu ingin membantahnya maka bantahlah dengan cara yang baik pula. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita ini sudah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita untuk solehah sendiri Ibu. Kita mesti solehah berjamaah ya. Makanya nanti sepulang dari sini harapannya untuk bulan depan, walaupun bukan tiang yang mengisi Ibu, tetapi tetap mengajak tetangga di sebelah kita untuk bersama-sama ke sini mengaji Ibu nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebenaran ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diberikan petunjuk tadi. Misalnya ibu mengajak ibu yang lain untuk mengaji ke sini, kemudian dia datang mengaji ke sini, maka pahala ibu yang datang ke sini itu ibu juga dapatkan pahalanya. Maka ibu sudah mendapatkan dua pahala Bu. Pertama pahala mengajak, kemudian juga pahala dari teman yang tadi datang untuk diajak. Itu yang pertama, kebaikan yang mesti kita lakukan Ibu adalah menyeru kebaikan. Meminta orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menganjurkan memberi makan kepada orang miskin atau memberi makan kepada yatim sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Maun. Kita baca sama-sama Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzālikal ladzī yad'ul yatim wa lā yahuddu 'alā ta'āmil miskin fawailul lil musallin alladzīna hum 'an shalatihim alladzīna hum yurā'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini adalah, sebab-sebab ayat ini diturunkan adalah ketika seorang yatim berdiri. Waktu itu ada penyembelihan sapi ya yang dilakukan oleh suku Quraisy. Maka ada seorang yatim berdiri. Datanglah Abu Sofyan mendorong anak yatim tersebut agar tidak ikut serta kumpul dalam penyembelihan itu. Karena apa? Takut anak yatim itu mendapatkan bagian. Maka turunlah ayat ini. Apa artinya Ibu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu Bu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim itu Bu, mencacinya, mencelanya, mengumpatnya, baik secara verbal Bu maupun secara non verbal. Apa itu secara verbal Bu? Dia menghina anak yatim itu secara fisik, misal memukulnya, atau dia mencaci anak yatim tersebut. Itulah yang dinamakan dengan non verbal Ibu ya. Jadi itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, karena begitu kejam cara Sofyan waktu orang-orang Quraisy menyembelih sapi di saat itu.
Lalu kemudian pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardi anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin, tidak memberi makan anak yatim, atau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu yang dikatakan sebagai pendusta agama, Bu. Lalu apa lanjutannya? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat kok celaka, Bu? Kenapa, Bu? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Kemudian apa lanjutannya? Alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan memberikan harta atau enggan memberikan barang yang berguna kepada orang lain. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kepada orang miskin atau memberi makan kepada yatim adalah suatu kebaikan yang yang sangat besar nilainya, Ibu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini tentu menjadi panutan kita yang pertama. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan makanan oleh Aisyah radhiyallahu an. Apa itu, Bu? Paha kambing. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sudahkah engkau berikan makanan ini kepada Abu Hurairah tetangga kita? Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu anhu, Ibu? Sudah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali bertanya, wahai Aisyah, apakah engkau sudah memberikan makanan ini kepada Ummu Aiman? Lalu apa kata Aisyah? Sudah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata lagi, wahai Aisyah, apakah engkau sudah membagikan tetangga-tetangga kita? Lalu Aisyah mengatakan, sudah ya Rasulullah. Maka ini adalah sebagian kecil dari makanan yang kita sedang hadapi saat ini, kata Aisyah radhiyallahu an. Bu, tetangga kita batasannya mana, Bu? Batasan daripada tetangga kita adalah 40 rumah sebelah kanan dan 40 rumah sebelah kiri, Bu. Itulah tetangga kita. Apakah kita sudah kenal tetangga kita, Bu? Belum tentu ya. Berapa puluh tahun kita hidup bersama, Bu, belum tentu kita mengenal. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyantap makanan yang enak. Ditanyakan apakah sudah dibagikan ke tetangganya, belum gitu. Ibu, suami-suami kita di rumah bertanya enggak seperti itu? Enggak ya? Kasih tahu suami, Bu, ya. Katakan kepada suami, wahai suamiku, kenapa engkau tidak menanyakan seperti Rasulullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, gitu kan? Oke. Kemudian, Bu, bagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi makan kepada siapa saja yang membutuhkan makanan, termasuk kepada orang yang selalu mencelanya. Mungkin saya sudah bercerita di bulan yang lalu, Bu, tentang bagaimana Rasulullah memberikan makan kepada ibu-ibu yang sudah tua tetapi buta. Jadi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu saja dihina, dicaci maki oleh seorang ibu yang sudah tua dan buta. Dia selalu nongkrong ibu kita ini di dekat pasar. Lalu datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan kepada ibu kita ini yang sudah tua, ya. Beliau adalah seorang pengemis gitu. Nah, Rasulullah sebelum memberikan makanan kepada orang tua kita ini, dia selalu meremas-remas makanan tersebut supaya lembut. Lalu disuapilah kepada ibu kita tersebut. Setelah disuapi, dia enak sekali makannya. Setelah makan, Bu, apa yang terjadi? Kembali lagi mengumpat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Bu? Santai-santai saja, Bu, ya. Rasulullah tidak marah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa begini loh cara kita memberi makan itu nggak bosan gitu. Saking besarnya pahala memberi makan, Bu. Lalu apa yang terjadi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita, Bu, meninggal dunia. Dan yang melanjutkan pekerjaan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, ayahandanya Aisyah radhiyallahu an. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Aisyah bertanya, wahai Aisyah, apa sih kebiasaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah mengatakan kebiasaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu di antaranya adalah memberi makan ibu ini.
Di mana tempatnya wahai Aisyah? Dia sering nongkrong di pasar, kata Aisyah. Ya, lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke pasar dan menemui wanita tua tersebut. Lalu kemudian memberi makan kepada orang tua tersebut. Apa kata ibu itu, Bu? Apa katanya? Oh, kok beda sekali suapannya. Tidak seperti biasanya, tidak selembut dan tidak seenak seperti biasanya, kata nenek tua tadi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya iyalah Bu, bagaimana mau sama rasanya? Orang yang biasa menyuapi ibu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang biasa engkau cela, Bu, kini dia telah tiada. Kini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita. Lalu menangislah ibu yang tua ini dan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa besar, Bu, penyesalan ibu kita yang tadi ya. Jadi itulah contoh suri tauladan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan, apa yang sudah kita makan itu akan keluar menjadi kotoran, dan apa yang nyangkut di badan kita ini akan menjadi rusak. Namun apa yang kita sedekahkan itu akan kekal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ayyul Islamil khair, kata seorang sahabat. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Ayyul Islamil khair, kebaikan apa yang paling baik dalam Islam itu, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dengan oh banyak-banyak puasa, banyak-banyak sholat, banyak-banyak zakat, tidak ibu. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa tut'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan wa tusallim ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan memberikan salam kepada orang yang tidak engkau kenal. Begitu jawaban Rasulullah, ibu. Berarti kebaikan-kebaikan yang luar biasa itu adalah memberi makan, Bu. Tetapi saya yakin sekali di Jamaah Al-Munawwarah insya Allah adalah orang-orang yang dermawan, Bu, ya. Baik, begitulah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita tentang pentingnya memberi makan, sehingga Allah sendiri mengukir tentang makan ini dalam surat Al-Ma'un yang sudah kita baca tadi bersama-sama, ibu. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan apa lagi saja sih yang mesti kita lakukan, ya? Di antara semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, maka tadi pertama adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, memberi makan atau menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Kemudian apalagi ibu? Yang ketiga adalah menyedekahkan sebagian daripada harta yang kita miliki. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf ketika akan berhijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ditawari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau mau istri Abdurrahman? Engkau mau harta? Engkau mau sawah ladang? Engkau mau ini? Kata Rasulullah, tidak. Aku tidak mau ya Rasulullah, tapi tunjukkan kepadaku pasar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf pasar. Maka menjadilah Abdurrahman bin Auf seorang saudagar dan sahabat Rasul yang sangat kaya, Bu. Sangat kaya. Maka ketika terjadi perang Badar, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan sebagian dari harta yang dia miliki. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf, nanti orang yang terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf menyedekahkan sebagian besar daripada harta yang dia miliki. 400.000 dinar itu diberikan kepada satu persatu veteran perangnya Rasulullah. Kemudian 400 dinar diberikan untuk peperangannya Rasulullah. Kemudian 500 ekor unta diserahkan kepada Rasulullah.
1.500 kuda perang diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tak Bu? Banyak sekali. Lalu pertanyaannya, kita sudah? Belum ya Bu ya. Tetapi insya Allah kita sudah melakukan banyak sekali kebaikan yang insya Allah memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi tentang kedermawanan daripada Abdurrahman bin Auf yang menyedekahkan sebagian daripada harta yang dimilikinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersedekah itu Bu, kalau dihitung secara matematika, kita mengeluarkan harta kita itu, misalnya harta kita jumlahnya 2 Bu, dikurangi 1 tinggal berapa Bu? Tinggal 1. Itu hitungan manusia Ibu, tetapi berbeda sekali dengan hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu, kita mengeluarkan 10, maka nanti akan datang menjadi 700 Bu. Ibu percaya enggak? Percaya Bu? Percaya. Bagaimana tidak Bu? Orang Allah sudah mengatakan begini, Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu bikulli syai'in alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan sebagian daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti 1 buah biji, yang biji itu akan melahirkan 7 tangkai. Jadi biji itu Bu nanti akan tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu akan menumbuhkan 100 biji Bu. Tadi keluar 1 ya Bu ya. 7 tangkai. Kalau 7 tangkai masing-masing 100 biji berarti 100 kali 7 ya Bu ya. Jadi 700 ya Bu ya. Masya Allah. Berarti kita mengeluarkan 1 mendapatkan balasan 700 ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Iya. Tetapi kalau tadi hitungan manusia 2 dikurang 1 sama dengan 1. Tapi hitungan Allah 10 dikurangi 10. Bukan 0 Bu, tapi 700. Itu ayatnya sudah saya bacakan tadi Bu ya. Perumpamaan orang yang mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti 1 buah biji yang melahirkan 7 tangkai. Satu tangkai melahirkan 100 biji. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa contoh daripada kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan. Kalau contoh-contoh akhlak terpuji banyak sekali ya Bu ya. Dan kita sudah paham insya Allah. Tetapi ini saya hanya sekedar mengingatkan. Dari 3 contoh-contoh ini mudah-mudahan mewakili kebaikan-kebaikan kita sebagai amal ibadah kita Ibu. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu itu dengan sia-sia Bu. Ketika kita melakukan suatu kebaikan Bu, apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu akan memberikan balasan kepada kita walaupun kebaikan itu sebesar zarah pun. Dan Allah juga akan memberikan balasan terhadap keburukan yang kita lakukan walaupun sebesar biji zarah pun. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita ini penuh dengan keberkahan, maka kita perbanyak kebaikan-kebaikan. Tidak usah berpikir kebaikan itu besar Bu ya. Siapa tahu kebaikan-kebaikan kecil kita itulah yang mengangkat kita menuju jannahnya Allah. Kebaikan-kebaikan yang kecil itulah yang akan mengangkat kita menuju surganya Allah. Lalu apa kata Allah Ibu? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu Bu. Itu kata Allah ya. Dan keburukan-keburukan yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri.
Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dipesan oleh Ashabul Bait tadi hanya 30 menit saja. Sisanya kita nanti pakai untuk dialog. Oleh karena itu saya tidak perlu lama-lama Bu ya. Tetapi saya ingin menyampaikan satu lagi nih, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr berapa ayat Ibu? 3 ya. Kita baca ya. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita ini semua akan merugi Bu, kecuali yang bagaimana Bu? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita ini semua akan merugi Bu, kata Allah, kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh. Sekali lagi Ibu, tadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah juga mengatakan wa 'amilus solihat. Jadi amilus solihat wa amilus solihat yang bagaimana Bu yang dimaksud dalam surat Al-Asr ini? Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Inilah salah satu juga bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah maksudkan untuk kita lakukan ini. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk melakukan suatu kebaikan maka ingatlah 5 perkara Bu. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Bu? Igtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu. Apalagi Bu? Kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Jadi waktu-waktu yang Allah kasih itu Bu, maka marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan kecil maupun kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan hadis ini ya, untuk menyegerakan diri, untuk tidak menunda-nunda kebaikan itu. Karena apa Bu? Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah memanggil kita Bu, sudah memanggil ajal kita, Allah kan tidak kompromi dulu ya. Allah tidak bilang Ibu besok giliranmu, Bu besok gilirannya Bu untuk dipanggil oleh Allah, tidak. Tetapi Allah akan mengambil kita kapan saja yang Allah mau. Lalu kalau kebaikan-kebaikan kita belum ada, bagaimana Bu? Tetapi insya Allah ibu-ibu jamaah Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang ada di sini tentu sudah menyimpan kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengakhiri daripada, kita akhiri Bu, masih ada waktu atau kita akhiri? Oke. Oh gitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengakhiri ya ceramah saya di sore hari ini dengan ungkapan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita yakin Bu ya, bahwa yang namanya kebaikan itu tidak harus besar Bu ya. Jadi Allah mengatakan di sini qaulum ma'rufun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza. Ya, wallahu ghaniyun halim. Jadi perkataan yang baik itu dan ucapan maaf itu lebih baik daripada sedekah
yang kita berikan kepada orang lain, namun kita memberi dengan menyakitinya. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Begitu Ibu ya. Jadi tersenyum itu sedekah, berkata baik itu sedekah Ibu ya. Semua yang kecil-kecil yang bernilai baik, yang tidak menyakiti orang lain, itu adalah sedekah. Dan itu lebih baik kata Allah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudahan kebaikan-kebaikan yang tadi saya sebutkan membawa keberkahan hidup kepada kita semua. Nah, sedikit saya singgung tentang sebentar lagi Ibu kita akan berkurban di tanggal 10 Zulhijjah ya. Sebentar lagi kita akan berkurban, maka makna sesungguhnya daripada berkurban adalah bukan hanya sekedar kita memotong hewan Bu ya, tetapi bagaimana kita memotong hawa nafsu kita, bagaimana memotong kebinatangan yang ada pada diri kita. Jangan bilang Bu tidak ada jiwa kebinatangan di diri kita ya, jangan bilang begitu, ada. Nah itulah yang harus kita potong Bu ya. Syukur-syukur nanti di tanggal 10 itu sampai dengan hari tasyrik 11, 12, 13 kita masih bisa berkurban Ibu ya. Berkurban secara fisik dengan mengeluarkan kambing atau sapi. Itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihannya Ibu, tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.